Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, jangan lupa teman-teman yang belum join, boleh join ya. Silahkan subscribe dulu. Jangan lupa nanti like sama nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ini ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal pedagogik umum atau soal PCK, Pedagogical Content Knowledge, berdasarkan pembahasan tryout yang pertama. Adapun yang dibahas ini nanti adalah soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita mulai di pembahasan soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ada soal yaitu perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya? Di sini ada kata kuncinya, yaitu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya jawabannya ini cukup mudah ya, tapi kita bahas satu persatu terlebih dahulu pilihan gandanya. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif. Nah, kooperatif ini apa toh? Jadi kooperatif ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada kerjasama kelompok. Jadi kalau nanti dibagi dalam kelompok-kelompok kerjasama di situ itu masuknya kooperatif. Lalu yang B ini adalah model pembelajaran inquiry. Nah, inti dari inquiry ini adalah eksperimen seperti itu. Lalu yang C ini adalah problem solving. Pastinya di sini adalah pembelajaran berbasis masalah gitu. Nanti kalau dibagi kelompok terus nanti ada masalah, nanti masuknya problem solving. Lalu yang C ini discovery. Nah, discovery ini sebenarnya hampir mirip dengan inquiry. Kalau inquiry ini eksperimen, kalau yang discovery ini mencari, menyelidiki, ataupun menemukan gitu. Kalau yang E, kontekstual. Nah, ini jelas ya, kalau kontekstual ini berarti dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, sudah sangat jelas sekali bahwa nomor 1 ini jawabannya adalah yang E, yaitu kontekstual. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, teman-teman harus ingat ya, antara kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, ataupun kontekstual. Nah, buat bocoran buat teman-teman nih, untuk teman-teman yang PPG Prajabatan besok, untuk soal yang UP-nya, ini banyak sekali soal-soal yang seperti ini. Jadi ada model pembelajaran apa, disangkutkan dengan materi apa, ini patutnya model apa, ini banyak banget. Jadi teman-teman yang PPG Prajabatan besok ya UP-nya nanti bisa belajar nih tentang model-model pembelajaran gitu ya. Lanjut untuk soal selanjutnya, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini lebih ditekankan ke teknik-teknik pemberian motivasi yang baik. Kira-kira seperti apa? Untuk soal nomor 2, ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah apakah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut berminat pada mata pelajaran, tidak berminat pada mata pelajaran. Ataukah B. Mengingatkan, namun jika tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa lain yang menunjukkan kemajuan. Atau C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Atau E. Memahami kondisi siswa tersebut, lalu berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Nah, kira-kira ini ciri-ciri sebagai guru yang baik itu jika menemukan ada siswa yang kurang bergairah dalam belajar apa ya teman-teman ya? Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E, yaitu memahami kondisi siswa tersebut, lalu berusaha menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jadi kita pahami terlebih dahulu. Biasanya kalau sekarang ini ya, ada namanya profiling gitu. Jadi kita gali kira-kira kenapa toh kok siswa itu kok tidak berminat pada pelajaran kita? Jangan-jangan ada latar belakang yang membuat siswa itu seperti itu gitu. Jadi ada profiling peserta didik biasanya, atau mungkin ada tes diagnostik gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah itu nanti baru kita cari cara-cara untuk
membangkitkan semangat belajarnya lagi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Jangan sampai ini yang A ini. Membiarkan saja karena mungkin tidak minat pada mata pelajaran. Ya ada seperti itu, tapi jangan sampai kita membiarkan karena murid itu harus mengikuti semua mata pelajaran yang ada. Walaupun kok nggak berminat, setidaknya mereka bisa semangat untuk mengikuti pelajaran kita, gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ditunjukkan untuk keefektifan teknik penyampaian tujuan pembelajaran. Soalnya seperti apa? Yaitu indikator pencapaian kompetensi, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Majapahit. Manakah tujuan pembelajaran yang tepat? Apakah A. Melalui tulisan, peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Majapahit? B. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Majapahit? C. Melalui presentasi, peserta didik dapat menganalisis materi yang dipaparkan mengenai kerajaan Majapahit. D. Melalui diskusi, guru mendampingi peserta didik menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Majapahit. Ataukah E. Melalui ceramah, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Majapahit. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya? Sebenarnya kalau soal-soal seperti ini, teman-teman bisa nih menganalisis satu persatu. Kira-kira yang cocok dengan soal itu apa? Itu bisa. Nah, di sini ada ini ya, ada langkah-langkahnya. Mungkin di sini unsur-unsur dalam merumuskan tujuan belajar ini hendaknya memenuhi kaidah ABCD. ABCD itu apa? Yaitu A-nya itu audience, B-nya ini behavior, C-nya condition, lalu D-nya itu degree. Yang pertama kita bahas yang A dulu. A ini audience, yaitu peserta didik yang akan belajar. Jadi siapa nih yang akan belajar gitu ya? Tentunya di sini adalah siswa gitu atau peserta didik seperti itu. Nah, di sini kata-katanya harus siswa atau peserta didik ya, jangan sampai nanti ada guru itu salah. Jadi kalau ada kata guru itu tidak benar. Jadi karena tujuan yang diajar kita itu adalah peserta didik atau siswanya, maka kata-katanya adalah peserta didik atau mungkin siswa gitu. Dan nanti kalau misalkan kata-katanya udah siswa, harus siswa semua. Atau kalau kata-katanya peserta didik, diusahakan kata-katanya peserta didik semua. Bahkan di modul seperti itu ya. Apalagi kalau sekarang yang modul ajar, yang kurikulum merdeka itu kata-katanya harus peserta didik semua kata-katanya gitu. Lalu yang kedua itu B, behavior. Behavior ini adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Di sini contohnya adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jadi siswa dapat menjelaskan apa bla 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 bla. Siswa dapat mengemukakan, siswa dapat menganalisis, siswa dapat membuat poster gitu. Ini bisa ditaruh di behavior ini. Lalu yang C, condition. Condition ini adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penelitian. Nah, contohnya adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, seperti itu. Atau biasanya melalui kegiatan diskusi atau melalui kegiatan proyek menggunakan Canva atau melalui kegiatan presentasi seperti itu. Jadi kata-katanya seperti itu. Lalu yang D ini adalah degree. Degree ini adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Contohnya ini secara benar atau dengan baik dan benar atau dengan runtut. Itu juga bisa. Oh ya, lalu apakah semua unsur A, B, C, D itu harus ada? Sebenarnya tidak ya teman-teman ya, tidak harus gitu. Yang penting ada unsur A, ada unsur B, ada unsur C-nya. Lalu apakah harus benar? Lalu apakah harus urut gitu ya? Tidak harus urut, tidak harus C, A, B, D itu nggak harus. A, B ini nggak harus seperti ini ya. Jadi yang penting ada keempat-empat unsur ini sudah
benar gitu. Nanti beda lagi kalau ini versi yang seperti ini biasanya digunakan ketika K13 ya teman-teman ya. Kalau yang kurikulum merdeka nanti ada agak beda lagi gitu, tapi intinya sama, ada unsur-unsurnya seperti ini, tapi intinya sama gitu. Nah, lalu bagaimana nih dengan soal yang tadi? Soalnya adalah di sini diusahakan nanti kompetensinya itu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa Kerajaan Majapahit. Lah, kira-kira tujuan belajarannya seperti apa? Mari kita jawab ya. Nah, di sini di soalnya adalah kompetensinya itu adalah menganalisis gitu ya. Berarti nanti harus ada kata-kata menganalisis bla 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 gitu. Kita ke unsur yang pertama yaitu unsur A, audiensnya dulu. Nah, di sini ada ini kasih jawabannya ya. Jadi ini jawaban yang tepat di sini adalah yang B, yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis perkembangan kehidupan pemerintahan dan budaya pada masa Kerajaan Majapahit. Nih, ini jawaban yang tepat ini ya, jawabannya adalah yang B. Yang B ini ada unsur-unsurnya, ada unsur yang tepat A, B, C. Kemudian di sini melalui diskusi, ini benar, ada peserta didiknya. Lalu di sini ada condition yang ada ininya. Perilakunya nanti dapat menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa Kerajaan Majapahit yang sesuai dengan soal yang ditanyakan. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa yang lainnya ini tidak sesuai? Kita bahas ya yang A. Nah, yang A ini ada kata-kata mendeskripsikan. Ini salah karena di soal itu kompetensinya adalah menganalisis, tetapi yang A ini malah mendeskripsikan. Berarti yang A ini salah ya. Lalu yang C, kenapa kok salah? Di sini ada kata-kata menganalisis materi yang dipaparkan. Di sini padahal menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat dan sebagainya itu. Jadi ini salah. Lalu yang D kenapa salah? Di sini ada kata-kata guru mendampingi. Ya, padahal harusnya tidak ada kata-kata gurunya, harusnya langsung peserta didik aja, seperti itu. Lalu yang ini kenapa salah? Nah, di sini menjelaskan, harusnya itu menganalisis gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa Kerajaan Majapahit. Bagaimana teman-teman? Insya Allah mudah dipahami ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Nah, soal ini juga masih dengan yang sama, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Soalnya adalah berdasarkan kompetensi menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan, manakah tujuan pembelajaran yang tepat? Mari kita bahas. Nah, di sini ada soal A, B, C, D. Yang A dulu deh. Yang A ini melalui kegiatan menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan, peserta didik dapat menyusun tulisan ilmiah. Yang B, melalui ceramah bervariasi, guru dapat mengajak siswa menumbuhkan kesadaran awal kebangsaan. C, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat berdiskusi mengenai tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. D, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Ataukah E, melalui kesadaran awal kebangsaan, peserta didik dapat menjelaskan berbagai tulisan ilmiah yang terkait. Nah, di sini masih kita gunakan rumus A, B, C, D ya teman-teman ya. Mari kita analisa bersama-sama. Yang pertama ada unsur A. Unsur A-nya di jawaban A ada ya. Ada peserta didik. Lalu yang B ini salah karena unsur audiensnya ini tidak ada. Unsurnya ini masa guru dapat? Tidak ya, harusnya itu langsung peserta didik gitu nanti. Ini salah yang B. Lalu yang C apakah ada unsur A-nya? Ini ada ya, peserta didik. Lalu yang D juga ada. Lalu yang E juga ada. Lalu kita lanjut unsur yang kedua. Nah, itu behavior. Nah, di sini adalah menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan, tapi di sini malah menyusun tulisan ilmiah. Harusnya kebalik ya. Jadi, melalui kegiatan menyusun ilmiah, nah di sini nanti yang belakang mampu menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Ini kebalik yang A ini. Lalu yang B tadi udah salah, kita yang C ya. Yang C ini salah ya. Yang C dapat berdiskusi mengenai, ini salah, harusnya dapat menjelaskan gitu nanti. Lalu yang D ini benar ya, menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Lalu yang E ini menjelaskan berbagai tulisan ilmiah yang terkait. Ini salah, harusnya menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan, seperti itu. Jadi
Kalau yang A ini salah, yang B salah, yang C salah, yang E udah salah, berarti otomatis jawaban yang benar adalah jawaban yang D ya teman-teman ya. Nah ini yang unsur yang C-nya ada semua ya, yang C ini ada, yang D juga ada, berarti yang D ini lengkap. Jawabannya adalah yang D. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Bagaimana teman-teman? Insya Allah gampang dipahami ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Lanjut kita ke soal yang kelima. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Negeri Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Siti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Siti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban, sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model apakah A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, atau E. Mencari pasangan. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya? Nah, ini udah terlihat sekali ya, jelas ya di sini ya. Di sini ada kartu-kartu, terus dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang membawa pertanyaan, ada kelompok yang membawa jawaban gitu. Lalu ada kelompok yang sebagai kelompok penilai. Nah, jadi dilihat dari sintaknya itu, kira-kira ini model apa? Nah, insya Allah teman-teman udah pada paham semua ini, gitu ya. Ini kata kuncinya tadi ya, ada kartu, kemudian ada kelompok-kelompok, ada kartu pertanyaan, ada kartu jawaban, gitu-gitu. Berarti di sini modelnya ini adalah model pembelajaran make a match. Make a match itu apa sih? Jadi model pembelajaran make a match ini adalah model pembelajaran dengan mencari pasangan antara pertanyaan dan pasangan antara jawaban yang tepat tuh. Lalu ada kelompok yang menilainya nanti, kira-kira yang jawabannya udah benar siapa aja. Ini ada kelompok yang menilainya nanti, ada 1 orang atau 3 orang atau berapa orang yang menilai. Yang lainnya nanti adalah kelompok yang berisi pertanyaan dan ada kelompok yang berisi jawaban. Seperti itu. Jadi ini adalah model make match atau model mencari pasangan. Jadi jawabannya adalah yang E. Bagaimana teman-teman? Insya Allah mudah dipahami ya. Oke, semangat buat teman-teman semua. Mungkin untuk pembahasan 1-5 di video ini, biar tidak terlalu panjang videonya, saya stop sampai sini dulu. Adapun pembahasan nomor selanjutnya akan dibahas di video-video selanjutnya. Terima kasih yang udah join sampai sini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya boleh dikaryakan di kolom komentar maupun nanti ditanyakan di grup yang udah disediakan gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu sampai di sini. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih udah nonton.